wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih khususnya kepada Sony yang setelah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pengalaman dalam mengelola sampah ini. Saya secara singkat dulu akan menyampaikan kronologis gimana sih kita masuk ke sampah ini. Jadi awalnya itu Pak Supriyadi ini punya ide untuk listrik kerakyatan. Jadi beliau itu punya ide satu tempat 1000 MW itu kan sama dengan 1000 tempat 1 MW. Jadi sama ini. Kira-kira gitu. Jadi ide pertamanya itu listrik untuk kerakyatan. Kemudian ada permasalahan sampah. Nah, untuk listrik ini saya lihat di Indonesia ini masih banyak sekali desa-desa yang belum berlistrik. Waktu sampai tahun 2020 itu kalau nggak salah masih 3.000 mungkin 3.000 desa yang tidak mungkin dilistriki oleh PLN karena tidak terjangkau. Artinya kalaupun terjangkau itu biasanya pakai diesel dan tidak 24 jam. Jadi masih belum merdeka lah mereka dari energi listrik. Kemudian masalah sampah. Sampah waktu itu ya banyak permasalahannya. Kemudian kami mulai bergerak waktu itu bahwa energi untuk listrik ini kita akan coba dari sampah ini. Jadi yang diolah oleh TOS ini adalah sampah untuk energi. Jadi sampah intinya itu sampah kita olah menjadi pellet. Nah, pellet ini bisa dipakai untuk langsung, dipakai untuk kompor, bisa juga sudah kita coba dipakai untuk syngas sebagai pengganti nantinya itu atau campuran antara diesel untuk bahan bakar diesel ya untuk PLTD di lokasi-lokasi yang terpencil itu. Dan yang ketiga dipakai untuk co-firing, blending, campuran batu bara. Dan ini sekarang sedang berjalan di ND. Nah, nanti kita perkirakan sampai dengan akhir Desember ini sudah selesai co-firingnya kurang lebih 5-10% dari kapasitas pembangkit yang ada di situ. Kemudian banyak juga seperti Adaro juga yang punya pembangkit di Kalimantan juga sudah melakukan hal semacam ini juga. Nah, berdasarkan pemikiran itu, sampah untuk energi ini, maka kita mulai bergerak. Awalnya itu tahun 2017 kalau nggak salah, 2016 atau 2017, kita mendapatkan sponsor untuk melakukan uji coba ini di Kelungkung. Jadi Kelungkung ini TPA-nya itu udah nggak boleh oleh masyarakat, udah nggak ditolak gitu, nggak boleh lagi membuang ke situ. Nah, kita olah dalam waktu 9 bulan, TPA itu habis sampahnya, dibuat pellet. Kemudian kita bergerak lagi ke GCB, ya, gerakan Ciliwung bersih, jadi sampah-sampah yang di sungai itu, yang masih terbuang di sungai, kita angkat, kita olah menjadi pellet juga dengan sistem TOS ini. Kemudian banyak sekali, contohnya nanti ada beberapa lokasi, tolong Rif digeser yang ke peta itu. Klik ke peta, Rif. Udah ini. Yang peta, udah. Iya. Jadi kita pertama mulai dari Kelungkung. Ya, sampah yang ada di situ kita olah sehingga waktu itu Bupati mendapat penghargaan dan melakukan ini. Kemudian juga PT Indonesia Power mendapatkan Propermas untuk pembangkit yang ada di Bali. Kemudian kita bergerak lagi ke Kebon Kongok di Lombok. Kemudian berikutnya ke gerakan
Ciliwung bersih, dan seterusnya. Ini yang sudah kita lakukan. Di Armet juga ada, Batalion Armet ini. Sampai kita bergerak ke Flores ini, ND, untuk co-firing. Nah, uji coba yang kita lakukan dari semua lokasi ini, kita teliti kandungan dari pelet-pelet ini. Sehingga bisa dipakai untuk acuan nantinya di dalam co-firing. Karena co-firing ini ada persyaratannya untuk co-firing ini. Jadi tidak sembarang pelet yang bisa dimasukkan ke dalam PLTU batubara. Dan kita pun juga bersyukur bahwa sekarang itu udah ada off-taker-nya. Jadi PLN sudah mau membeli pelet ini. Walaupun mungkin harganya masih ya pas-pasan mungkin, tapi bagi kami udah nggak masalah karena sudah ada off-taker-nya. Sehingga kami semakin semangat untuk bergerak di dalam TOS ini. Kira-kira itu secara ringkas. Dan kami melihat bahwa di lokasi-lokasi terpencil itu banyak sekali ya sumber energi yang bisa kita pakai. Di situ udah ada PLTS ya. Waktu zamannya beberapa tahun yang lalu itu, dan saya lihat itu banyak sekali PLTS yang dibangun oleh ESDM itu yang mangkrak. Padahal itu kalau di hybrid, di situ ada PLT mikrohidro, kemudian ada bayu, kemudian dengan di syngas ini untuk PLTD, maka mungkin desa itu akan bisa terang selama 24 jam nantinya. Saya kira itu secara singkat, dan ini teknologi olah sampah pada sumbernya ini akan dipresentasikan oleh Arif yang sehari-harinya dia yang memang bergerak di lapangan. Saya dan Pak Supriyadi itu hanya sebagai mentor, hanya sebagai mentornya aja. Memberikan pemikiran-pemikiran. Dan semua peralatan yang dibuat di sini, ya penelitiannya, misalkan besarnya pelet sebesar apa, gimana membuatnya, itu semuanya dibuat oleh perusahaan kita sendiri, UKM yang membuatnya. Dan ini sudah mudah-mudahan sudah dipatenkan, sudah mulai dipatenkan peralatan-peralatan ini. Saya kira itu secara singkat apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin dari Pak Saif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya temui di lapangan, ya mungkin sebagai visualisasi saya ingin menyampaikan video ya, satu video sekitar 30 detik ya untuk merecap apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 5 tahun ini. Mohon izin untuk men-share. Banyak sekali tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Sayangnya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Sebenarnya kita harus kembali lagi ke metode alam. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah dari tempat kita sendiri, tidak ditumpuk seperti ini di TPA. Caranya sangat mudah. Pertama, kita menyediakan box bambu 2x1x1 meter untuk kemudian bambu ini menjadi wadah untuk melakukan proses fermentasi atau poimisasi. Beda dari metode pengolahan sampah pada umumnya, seluruh sampah baik organik ataupun non-organik tidak perlu dipilah. Kemudian kita siram bioaktivator. Bioaktivator ini membuat sampah tidak berbau. Dalam waktu 3-5 hari, sampah itu akan menyusut 50%. Kemudian sudah mampu dijadikan sebagai material untuk energi.
Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pencacahan, dilanjutkan melalui proses pelletisasi sehingga menghasilkan kalori 3.300 kilokalori per kilogram atau setara dengan batu bara muda. Jadilah pellet toast yang mampu berfungsi sebagai energi terbarukan untuk kebutuhan kompor, menjadi bahan baku energi untuk menghidupkan listrik skala desa, dan yang terpenting adalah mampu menjadi energi untuk melakukan co-firing pada PLTU batubara. Oke, itu jadi mukadimahnya ya, apa yang sudah kita lakukan. Saya kembali lagi ke presentasi. Jadi tadi di dalam video itu, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Jadi tadi di video itu kita sampaikan bahwa tidak ada proses pemilahan ya. Sebenarnya itu adalah bahasa marketing yang kita gunakan untuk menggugah orang ya, agar setidaknya sampah ini bisa kita olah dulu langsung gitu ya, karena sulit juga untuk merubah psikologi orang-orang ya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana sampah yang biasa dikresek dan segala macamnya itu bisa kita langsung proses ya, dan dini mungkin lah untuk bisa bersentuhan langsung dengan manusia. Dan yang kedua itu alasannya adalah karena berdasarkan hasil penelitian kami ya, riset ya, ternyata sampah yang paling banyak di Indonesia itu yang ada di TPA, di mana-mana itu adalah sampah organik. Dan ini ada data resmi dari KLHK ya, dan sampah organik dan sampah biomasa inilah sebenarnya yang berpengaruh pada gas rumah kaca ya, karena menimbulkan pembusukan dan melepaskan gas metan. Kemudian sebenarnya juga mungkin sudah didesain sama Tuhan sehingga sampah ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku untuk energi. Nah, ini ada sejumlah data ya yang kita dapatkan, dan ini kita uji semua di lab. Bahkan terima kasih untuk Adaro ya, katanya di ITB 73 ada Adaro yang sudah meneliti pelet kami itu, bahkan kalau nggak salah sampai ke Finlandia ya, untuk menguji ultimate analisisnya. Jadi database insya Allah kami sudah banyak. Nah, database inilah yang kita gunakan untuk bisa merekayasa material-material sehingga bisa sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh off-taker ya. Off-taker itu bisa kompor ya, kompor masyarakat, bisa juga yang tadi Papa sebutin sintetik gas ya, gasifikasi, kemudian yang terakhir itu untuk co-firing. Nah, ini ada satu lagi yang kita temukan di ND ya. Ternyata di ND kebetulan di sana adalah boilernya boiler stoker, itu banyak limbah batu bara ya, bukan limbah batu bara sih, debu batu bara yang belum digunakan gitu. Jadi kita menyebutnya sebagai reject coal. Nah, reject coal ini sebenarnya bisa kita blending dengan biomasa ya, sehingga bisa saling melengkapi dari sisi kalori dan dari sisi densitas ya, bahkan bisa membantu untuk kalorinya bisa kita tinggikan hingga 5.000 ya, 5.000 kilokalori per kilogram seperti itu. Ya, ini yang kita lakukan ya, data-datanya, tapi saya tidak akan terlalu ke dalam ya, tapi tidak semuanya, tidak berarti bahwa pencampuran antara debu batu bara dengan sampah ya itu bisa menghasilkan kalori yang tinggi juga. Ternyata ada batasan-batasan tertentu yang ideal gitu. Jadi setelah saya menguji ini di lapangan, ternyata jangan-jangan yang kita lakukan ini mirip seperti bikin rujak ya, ngulek sambal gitu. Jadi kita bisa merekayasa material itu sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita gitu, dengan memperbaiki unsur-unsur material yang ada gitu, sampah-sampah yang heterogen seperti itu ya. Nah, alhamdulillah juga dalam waktu setahun ini kita dipercaya juga oleh PLN kemudian ESDM
ya. Kemudian terakhir kita diminta oleh KLHK untuk membuat detail engineering design TOS, ya, sehingga sebenarnya yang di ND ini adalah portofolio nasional sebenarnya, karena sejak co-firing ini didengungkan oleh PLN maupun pemerintah, sifatnya masih uji coba. Nah, mungkin secara teknis uji coba itu sudah berhasil di beberapa lokasi ya, oleh Indonesia Power, oleh PLN. Tapi dari sisi kami ya, karena saya juga menyukai bidang supply chain management, oke, secara teknis bisa, tapi bagaimana dengan continuity supply? Nah, itu yang kita lakukan di ND adalah bagaimana kita men-set supply and value chain management sehingga co-firing ini bisa berjalan berkelanjutan. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah masalah regulasi. Tadi saya mendengar tadi Bu Lucy ya, Bu Luciana, pakar di bidang public policy, ya saya juga tertarik nih Bu untuk mungkin mudah-mudahan S3 saya bisa di public policy juga, karena pengembangan ini juga sebenarnya ujung-ujungnya itu ke public policy gitu. Gimana kita bisa men-set public policy yang bukan membenturkan aturan-aturan yang ada, tapi mencari persamaan dari aturan-aturan yang jelimet selama ini. Nah, itu yang kita lakukan di ND. Jadi menurut saya dan tim ya, ND itu kalau sukses akan berjalan semuanya, kalau nggak sukses ya udah hanya akan menjadi cerita aja, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pengelolaan sampah dengan metode TOS itu seperti apa sih? Kemarin pada saat gladi resik banyak didiskusikan ya, sebenarnya ini di TPS atau di TPA atau di rumah. Nah, jawaban saya saat ini adalah itu bisa dilakukan di mana aja, tergantung kebutuhannya apa. Saya pun di rumah sudah melakukan proses TOS ini, cuman memang tidak memanfaatkan hasil TOS-nya ini untuk pelet ya. Saya lebih mudah sampah organik saya atau sampah kebun yang ada di halaman itu saya biodrying, kemudian saya masukkan langsung ke tanah gitu. Jadi untuk pengomposan. Dan dalam waktu setahunan ini setelah saya mencoba di rumah, ya apr saya ini di daerah Joglo tadinya butek ya, bau, alhamdulillah sekarang putih. Nah, itu nggak tahu tuh apakah itu karena faktor kita menjaga lingkungan atau seperti apa. Nah, tapi itu yang saya rasain akhir-akhir ini dan baru saya sadari. Kemudian di TPS itu juga sebenarnya banyak TPS 3R yang dikembangkan oleh atau diimplementasikan oleh PUPR ya, Kementerian PUPR, yang sebenarnya hanya menyolusikan masalah sampah plastiknya saja. Sampah organiknya pun hanya dijadikan kompos. Tapi seberapa lama kita bisa membuat kompos ya, sedangkan sampah hariannya itu terus-menerus bertambah. Nah, akhirnya karena detail engineering design itu PUPR mungkin tahun depan akan berkolaborasi dengan KLHK sehingga TPS-TPS yang ada itu bisa dimanfaatkan juga untuk TOS untuk mengolah sampah organik dan juga sampah biomasanya untuk kepentingan energi. Nah, yang terakhir itu di TPA. Nah, di TPA itu kalau saya melihatnya susah ya untuk bisa memotong ekosistem yang ada gitu. Memberhentikan ekosistem yang sudah berjalan selama ini, ada pemulung, ada transportasi, ada segala macamnya, itu kita berhentikan dengan teknologi. Rasanya itu tidak mungkin gitu, karena banyak orang-orang yang pasti akan kehilangan sumber pendapatannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika TPA itu sampah itu sampai ke TPA, ada klaster-klaster yang bisa kita buat TOS-nya ya, kalau di DED itu per 10 ton, sehingga rapih gitu, tidak menumpuk, langsung diproses, langsung dengan teknologi yang tidak sederhana juga sih, tapi tepat guna, sehingga sampah itu bisa langsung kita habiskan dan kita produksi pelet untuk kepentingan energi, seperti itu. Nah, ini konsep TOS ini sebenarnya ini ya, jadi distributed juga ya, mungkin nanti Pak Supriyadi bisa lebih menjelaskan. Tapi yang sekarang kita lakukan ya, khususnya di ND ya, untuk bisa menyediakan pelet untuk co-firing sebanyak 20 ton plus menggantikan energi minyak tanah dan kayu bakar bagi masyarakat, yang kita lakukan adalah menyebar TOS di 7 desa. Ya, saat ini
Oktober ini rencananya akan ditandatangani kontrak jual beli. Ini pun yang pertama antara PLN dengan penyedia itu dari koperasi dan BUMD di ND ya. Nah, mereka akan mengambil pelet-pelet dari tos-tos yang ada di desa-desa. Nah, nanti ini pun juga sebenarnya kalau bisnis murni ini tidak akan untung. Nah, makanya apa yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa membedah mana yang kebijakan publik atau public services, mana yang sifatnya bisnis. Nah, nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh detail engineering design-nya ya. Ini kapasitasnya yang sudah diresmikan 1, 3, 5, dan 10 ton per hari. Jadi memungkinkan untuk di rumah, di komplek, di TPS, sampai ke TPA. Nah, kalau TPA itu 10 ton, tapi kita ada beberapa klaster gitu nantinya. Nah, ini prosesnya ya, tadi sudah banyak tervisualisasikan ya. Saya lewat saja. Nah, ini juga sebelumnya saya infokan bahwa sampah domestik itu cenderung dia itu sudah bercampur ya seperti ini ya. Belum lagi ada yang dikresek dan segala macam. Nah, ini yang tadi saya maksud untuk bisa memprosesnya terlebih dahulu. Jadi tidak milah di awal, tapi diproses dulu sehingga sampahnya itu bisa kering, dan pada saat kering baru manusia atau pemilah itu bisa berinteraksi langsung dengan si sampah ini ya. Kalau misalnya kita, karena saya sering di TPA juga pada saat di Bali dan di beberapa lokasi itu ngelihat orang langsung bersentuhan dengan sampah yang bau, yang busuk, mungkin setahun 2 tahun atau 5 tahun sehat ya, tapi namanya bakteri masuk ya mungkin 10 tahun lagi game itu udah selesai itu. Hancur tuh paru-paru dan badan-badannya. Ini untuk sampah domestik. Nah, ada juga sampah biomasa. Nah, ini banyak sebenarnya di Jawa, khususnya lebih banyak lagi di Indonesia Timur, kayak di Flores. Itu didominasi oleh sampah biomasa. Ya, sebenarnya PLN juga salah satu instansi yang memproduksi sampah biomasa, karena di sepanjang jaringan PLN itu saya lihat dari Jawa sampai ke Indonesia Timur tuh banyak banget sampah pohon-pohon yang harus di trimming, harus dirabas gitu. Dan PLN juga punya tim perabasan ya, di setiap unit PLN itu ada tim perabasan. Nah, ini setiap 1 kilometer sirkuit potensinya itu bisa sampai 500 kg. Hanya ranting, pohon, daun dan segala macamnya. Nah, ini biasanya di TPA-in, ya ini kita proses. Seperti itu. Ini yang kita lakukan. Belum rerumputan, belum limbah pertanian, belum yang lainnya. Jadi untuk continuity supply, selain hutan tanaman energi yang juga sekarang didengungkan oleh pemerintah, kami optimis bahwa sampah jenis ini dan juga sampah organik ini bisa mampu membackup energi untuk co-firing ataupun energi kerakyatan. Nah, ini bambu box-nya tadi ya. Kemudian ini sudah masuk ke detail engineering design. Mesin pun juga kita, mesin cacah dan mesin pelet pun juga kita sudah jadikan ini sebagai detail engineering design ya. Terlihatnya sederhana ya, tapi banyak kita referensi dari jurnal-jurnal internasional yang ternyata pisau jenis ini, kemudian secara teknis, sudut dan segala macam itu sangat menentukan hasil dari bahan baku yang akan kita jadikan energi tersebut. Ini juga ada mesin pelet ya, sama seperti yang tadi saya infokan. Nah, ini secara singkat bahwa setiap 10 ton ya, 10 ton sampah ya, itu kalau kita proses yang bisa kita jadikan pelet itu hanya 3 ton saja gitu. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 30%-nya aja jadi pelet gitu. Nah, kemana yang lainnya? Nah, ini juga yang kita temukan di lapangan. Ternyata sampah, oke lah sampah organik itu memang konten airnya banyak. Tapi gimana sampah biomasa? Kelihatannya kering, kelihatannya aman-aman aja gitu, bisa langsung dibakar, termasuk ranting pohon. Ternyata pada saat kita cacah, hasilnya seperti ini, Bapak. Konten air dari sampah biomasa itu sangat-sangat tinggi, bisa sampai 50-60%. Nah, saya sampai kepikiran itu gimana kalau misalnya wood chip atau
kayu-kayu langsung dibakar gitu ya, apakah tidak menyebabkan kendala pada saat pembakaran kayak gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah ya kita mencacah dulu, membuat moisture content-nya ini seminimal mungkin ya, kita cacah dulu ya, ini hasil cacahan, kemudian baru kita bio drying ya. Nah, setelah itu, setelah bio drying, kita akan mendapat moisture sekitar 20%. Nah, dari 20% itu kita pelet, akhirnya bisa menjadi di bawah 15%, dan itu sudah menjadi persyaratan untuk co-firing seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan ya, sama seperti konsep TOS ya. Semua ini kami kerjasama dengan UKM ya, mulai dari buat bioaktivator, mulai dari mesin ya, dari box ini kita buat di Bogor. Kalau ini saya bikin di rumah ya. Ini formulanya ada semua. Istilahnya kalau di IT itu kita open source kan ya, memang tidak kita patenkan secara secara legal gitu ya, tapi ini kita membuat ini sebagai open source ya. Nah, jadi semua bisa membuat ya, tapi pasti ujung-ujungnya ketika volumenya tinggi ya dia pasti akan butuh bantuan kita gitu. Jadi kita tidak menutup-nutupi formulanya, dan ini semuanya ada di detail engineering design seperti itu. Nah, gimana cara kita mengontrol masyarakat ya semua ya. Nah, ini juga salah satu yang kita lakukan, kita membuat sosial media sosial. Jadi fungsinya itu sama kayak chat di WA, kemudian Instagram, Facebook ya, posting produk. Orang bebas bisa menjual apapun, karena saya ngelihat di Flores itu mereka banyak sekali komoditi di sana yang sebenarnya bisa dijual. Contoh ikan ya, ikan yang mahal-mahal di sana itu kenapa nggak dijual gitu, malah dibuang-buang gitu, malah diberikan ke mana pengepul atau yang lainnya gitu. Nah, dengan adanya TOS, terus dengan adanya remote ini, jadi kita mencari revenue stream yang lain, gimana caranya bisnis sampah ini dan juga bisnis energi terbarukan ini untung gitu. Karena kalau saya melihat dari data-data yang ada, bangun PV solar belum ketemu harganya. Bangun wind turbine itu ada kendala intermitensi. Masalah sampah juga dibisnisin, ada tipping fee, sudah ada perpres, tapi juga nggak ada tindak lanjutnya. Nah, jadi saya melihat di ND ini kita harus menjadikan itu sebagai pelayanan publik yang sebenarnya bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk capital expenditure-nya. Nah, bagaimana dengan OPEX-nya? OPEX juga sebenarnya juga bisa dibantu oleh Pemda, tapi tergantung Pemdanya. Nah, bagaimana kita mendapatkan revenue stream-nya dari produk sampah atau produk yang lain? Salah satunya adalah dengan kita membuat marketplace yang mana masyarakat bisa menjual beli komoditi-komoditi atau jasa yang bisa mereka lakukan. Jadi ekonomi sirkulernya itu bisa kita ciptakan di sana. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang TOS di ND ya, TOS di ND. Nah, TOS di ND itu diawali memang pada saat itu dari diinisiasi pada saat kita di Kupang ya. Waktu itu manajer UP3 Kupang itu satu tim sama saya mewakili PLN untuk dapat Australian Award. Kebetulan PLN itu pada saat itu Pak Joko Abumanan yang merekomendasikan saya, walaupun saya bukan orang PLN, tapi saya diduetkan oleh manajer UP3 Kupang untuk membawa TOS ke Australia dan mendapatkan penghargaan di sana. Nah, setelah itu karena di sana PLTU Bolok kapasitasnya cukup besar, akhirnya kita pindah ke ND ya, karena masih satu regional, satu wilayah ya, wilayah NTT. Nah, sampai akhirnya kita bertemu manajer UPK Flores, ini Mas Lambok ya, kemudian bertemu dengan Pak Bupati, ya udah kita bekerja sama dengan benar-benar penuh, benar-benar struggle banget lah ya, benar-benar modal dengkul sama modal kolaborasi seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang kita analisa ya, kenapa kita yakin bahwa TOS ini bisa berguna untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur ya. Ini saya skip aja. Kita udah menganalisa macam-macam sampai analisa pestelnya. Kemudian ini jarak dari kota ND ke PLT Eropa, sehingga nanti pelan-pelan kita membangun 7 titik TOS di sini. Sekarang udah ada sekitar 3 titik TOS itu dibangun oleh
CSR dari PLN dan juga dibantu oleh Pemda. Nah, harusnya tahun ini KLHK juga membantu ya, sehingga gimana caranya PLTU Eropa ini bisa ditingkatkan nanti kontraknya setelah kontrak tahun ini berakhir seperti itu. Ini juga dari sisi bisnis kanvasnya. Nah, cuman ada yang menarik kenapa di ND itu bisa cukup cepat ya dalam co-firing dan bisa menyaingi, bukan menyaingi ya, maksudnya lebih komprehensif dibandingkan dengan PLTU yang besar seperti di Python, kemudian di Lontar dan yang lainnya. Karena di sana masyarakat itu mudah menerima karena kita benar-benar menggunakan pendekatan sosial budaya ya. Di sana mereka percaya bahwa api itu merah gitu. Nah, dari sini kita melihat ternyata di sana itu masyarakat belum terlalu membutuhkan listrik. Mereka butuhnya itu minyak tanah, kayu bakar untuk kehidupan mereka, butuh untuk mengisi perutnya seperti itu, untuk keekonomian mereka. Jadi sebenarnya listrik itu kalau kita analisa di sepanjang Flores kecuali Labuan Bajo ya mereka sebenarnya lebih butuh thermal daripada listrik. Ya kayak gitu. Sampai akhirnya kita ulik-ulik dari sisi budayanya gimana sih dan segala macam, sampai akhirnya ternyata pellet ini bisa mensubstitusi minyak tanah dan juga kayu bakar. Dan ini terkait dengan unsur budaya. Nah, pertanyaannya, kenapa gas ini tidak bisa masuk atau susah masuk ke sana? Ya karena warna merah ini, identitas merah ini yang tidak akan bisa tergantikan dari sisi budaya. Kalau biru, gas itu kan warnanya biru. Ya menurut mereka, ya mereka tidak akan bisa menerima bahwa gas itu, api itu biru, ya karena yang dia percaya api itu adalah warna merah. Seperti itu. Nah, ini sampai akhirnya kita membuat percontohan ini dengan SMK yang ada di sana. Ada kompor dari besi dan juga ada kompor dari tanah liat. Nah, ini pada saat itu saya langsung dikontak sama Pak Gubernur NTT ya, Pak Alais Kodat, dan dia langsung mau untuk mereplikasi kompor pelet ini dan kompor besi ini di Sumba. Nah, cuman balik lagi kita startup, siapa yang akan mendanai kami. Nah, ini sedang digodok oleh pemerintah Provinsi NTT dan juga pemerintah ND seperti itu. Nah, ini adalah co-firing ya. Co-firing kita juga sangat teliti dan hati-hati ya, mulai dari pengujian material, kemudian uji coba co-firing 10%, kemudian uji reliability run. Ya, kemarin pada saat Juni kemarin kita juga continuous run 5 kali 24 jam. Ya, kemudian tahun ini 3 bulan terakhir ini adalah penentunya sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di ITB 73 bisa membantu kami. Kenapa saya memohon seperti itu? Karena balik lagi, ND itu wilayahnya wilayah kecil. PLN di sana itu juga PLN wilayahnya wilayah kecil, ya. Dan apalagi kami startup gitu, kita sangat-sangat kecil gitu. Tapi kita mencoba berkolaborasi bertiga itu sehingga program ini jalan. Tapi kan perlu dukungan macam-macam lah untuk bisa melancarkan program ini seperti itu. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya, kendalanya pendapatan dari APBD dan segala macamnya. Nah, dari sana strategi kita itu gimana sehingga uji coba itu berjalan tanpa membutuhkan modal yang banyak gitu. Ya, salah satunya kita menjadikan Pemda ini di depan. Pemda ini bertugas sebagai striker lah. Dia harus melakukan pendekatan ke kementerian-kementerian terkait ya, mengirimkan surat yang konsep-konsepnya ya kami buat juga gitu, kami diskusikan dengan Pemda, dan alhamdulillah berhasil. Dari yang pertama kita uji, kita dipertemukan dengan Kemendagri dan Kemenkyu. Ternyata masalah renewable energy, co-firing dan sampah ini ternyata banyak Pemda-Pemda yang tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi yang terlibat hanya KLHK sama ESDM aja gitu. Nah, itu yang menjadi temuan kenapa program-program ini sulit untuk sustain seperti itu. Nah, akhirnya dari sini kita diarahkan oleh Kemendagri ya, pada saat itu oleh Pak Hamdani, staf ahli menteri. Dia mengarahkan kalau misalnya ingin kolaborasi seperti itu silahkan membuat MOU dan juga perjanjian kerjasama mengacu pada
Permendagri nomor 20 tahun 2022 tahun 2020. Nah, akhirnya kita membuat, dan ini kita juga sejauh ini lancar dan kita diperhatikan banget oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang terakhir untuk menambah revenue stream, Juni kemarin alhamdulillah kita juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata, karena kita ngebuat eduwisata ya untuk bisa bagaimana caranya bisa mendapatkan revenue stream yang lain di luar pelet ini gitu. Alhamdulillah didatangi kemarin oleh Pak Sandi Uno juga seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita berbicara di Oktober ini ya, Oktober sampai Desember. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kalau ngelihat dari aspek capex, opex, ya, ini usaha sampah apapun, saya sangat yakin ini tidak akan menguntungkan dari sisi bisnis, ya, kecuali ada kebijakan yang bisa memisahkan antara pelayanan publik dan juga bisnis, ya. Pelet itu bisa dibisniskan karena itu adalah produk akhir, ya. Masalah sampah ini nggak bisa dibisniskan, makanya tipping fee itu tidak jalan-jalan. Analisa saya karena itu udah langsung dijadiin bisnis. Berapa tipping fee-nya? Langsung ditembak seperti itu. Padahal itu adalah bentuk pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya kompos pun juga bisa dijual belikan, ya, karena itu end product. Tapi siapa yang mau menyerap produk kompos ini? Ini kan masih tanda tanya, kecuali di luar negeri. Yang benar-benar sudah sangat matang lah, dan biasanya itu kompos itu untuk reklamasi setahu saya. Nah, yang kita punya dari TOS ini kan pelet. Nah, ketika pelet ini sudah menjadi end product, ya ini boleh seharusnya dibisniskan. Jadi bukan dibisnisin dari hulu ke hilirnya, itu bisnis dengan tipping fee, atau yang terakhir itu dengan menjual listrik ke PLN, ya, pembangkit listrik tenaga sampah itu. Akhirnya kan ada temuan KPK dan segala macam yang membuat itu tidak berjalan. Nah, akhirnya kita mencoba, ya, ini diajari nama Pak Supriyadi, dihitung nama Pak Supriyadi, ya ternyata memang kita harus bisa mendapatkan subsidi capex dan juga bantuan opex, istilahnya seperti itu. Nah, subsidi capex itu sebenarnya ada di pemerintah pusat, kayak pembangunan TPST 3R, kemudian pembangunan macam-macam lah, ya, yang dibuat oleh PUPR itu bisa menjadi bantuan capex. Dana-dana CSR itu juga sebenarnya bisa menjadi bantuan capex, dana capex gitu, untuk mensubsidi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Nah, kemudian subsidi OPEX-nya gimana? Subsidi OPEX-nya ini justru bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah. Karena pada saat saya di Bali, kemudian ini di ND dan beberapa pemerintah daerah, sebenarnya ada anggaran-anggaran yang bisa kita istilahnya gunakan, ya. Misal tenaga kerja, mereka setiap tahun tuh pasti menggunakan tenaga kerja. Nah, yang di ND ini bagian dari pemerintah daerah di ND itu adalah, ya udah, tenaga kerjanya saya pinjemin ke kamu. Ya, kamu memproses dengan tenaga kerja tanpa harus saya gaji. Kemudian lahan dan segala macam itu bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dan ini dari TOS ini akhirnya muncul framework seperti ini, ya. Ini framework seperti ini yang sekarang sudah bukan diduplikasi, ya, menjadi referensi UNDP apa kalau nggak salah, ya, kemudian ESDM dan juga Kementerian ESDM dan LHK seperti itu. Jadi pemerintah daerah itu hanya fokus kepada pelayanan publik yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dana CSR, ya, periset, kemudian dana-dana hibah dan segala macam, ya. Ini untuk membantu aspek capex-nya, ya. Kemudian OPEX-nya sebenarnya bisa dianggarkan ke desa-desa, ya. Apalagi desa-desa sekarang sudah punya dana desa, ya, dana desa yang bisa dia manfaatkan. Nah, end product-nya ini harus dijual atau dimanfaatkan oleh koperasi setempat atau BUMD atau BUMDes. Nah, ini yang ada di ND kita menggunakan koperasi, ya. Koperasi inilah yang berkontrak dengan PLN. Alhamdulillah bisa, ya, dengan kapasitasnya PLN yang ada di Flores, kapasitasnya dalam 1 tahun itu kontraknya baru 1.700 ton, ya.
Seharusnya kalau ini bisa ditarik ke wilayah atau ke pusat, ya mungkin bisa pengadaannya bisa jauh lebih banyak, dan banyak desa-desa yang sebenarnya bisa kita bantu. Dan sebenarnya ini juga akan menguntungkan PLN, karena ketika kita membuat TOS, electrification ratio-nya itu bisa dapat, karena kan mereka pasti butuh listrik. Di desa-desa kan PLN bisa membuat install listrik untuk digunakan untuk melet. Jadi sebenarnya ini akan menguntungkan PLN juga, terutama di wilayah 3T seperti itu. Nah, ini pengembangannya yang tadi saya katakan, eduwisata dan segala macamnya. Mungkin nanti ada video singkat nanti ya. Kemudian ini yang tadi Papa bilang ya, sebenarnya dengan PV yang tadi mangkrak, terus diesel yang program PLN sekarang mau green dedieselisasi, sebenarnya pellet ini bisa kita hibridkan dengan diesel yang ada ya, tapi menggantinya dengan sintetik gas dari bahan baku pellet ini. Ya, itu juga sudah kita kembangkan. Ya, kemudian ini akan ada ke depan revenue stream yang lain, terutama kayak cooler box untuk ikan, kemudian mobil listrik juga mungkin jangan-jangan bisa berkembang duluan di NTT karena bahan bakunya melimpah. Kemudian listrik kerakyatan juga mungkin bisa tercover gitu program rasio elektrifikasinya. Seperti itu. Nah, ini ada sejumlah lampiran, mungkin nanti kita diskusi, ada perhitungan bisnis TOS ya. Kemudian ada bisnis bioaktivator ya. Ini nanti bisa kita diskusikan. Dan yang terakhir sebenarnya saya berharap ada bapak-bapak yang ada di sini membantu kami untuk mengembangkan aplikasi remote ini. Seperti itu. Untuk media sosial yang kita kembangkan ya, menggabungkan media sosial yang ada WhatsApp, ada Facebook, ada macam-macam ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin dari saya itu dulu, cuman saya ada satu video lagi ya. Ini langsung aja. Jadi singkat cerita, dari sejumlah kebingungan bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai bisnis, ya balik lagi kami mencoba mencari revenue stream yang lain di luar pellet dan juga bisnis sampah. Dan ini sudah didukung oleh KLHK dan kemarin didukung juga oleh Pak Sandiaga Uno, di mana TOS ini bisa menjadi eduwisata. Jadi kayak di luar negeri nanti orang-orang boleh datang ke PLTU untuk melihat proses TOS, diskusi tentang co-firing, diskusi tentang PLTU, sehingga orang-orang bisa berdatangan ke ND, dan mungkin PLTU lainnya bisa menduplikasi atau mereplikasi apa yang kita lakukan. Mohon izin untuk The National Hero ya. Penggagas TOS dan listrik kerakyatan dan Komisaris Utama Startup Komestoara.com, Bapak Supriyadi Legino, ahli energi pembangkit dan transmisi ketenaga listrikan serta Komisaris Startup Company Komestoara.com, Bapak Joko Hastowo. Kami sangat mengapresiasi hari ini diundang untuk co-firing. Dan hal ini adalah kesempatan emas bagi pemerintah Kabupaten ND untuk show off ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang saya juga hadir pada tanggal 10 Januari 2001. Senjatanya adalah 3G. Apa itu 3G? Gercep, gerak cepat. G yang kedua, geber, gerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ini Komestoara, BJB, PLN, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, lintas kementerian dan lembaga, dan terakhir Gaspol. Garap semua potensi yang ada. TOS ND ini yang akan diresmikan hari ini adalah percontohan nasional untuk pengembangan RDF skala komunal yang beroperasi secara komersial. Tahapan saat ini sudah
dilanjutkan TOS ini oleh milenial. PT Kamsuara mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan partisipasi serta segalanya sehingga ide-ide TOS ini bisa terlaksana. Saya akan membantu TOS ini go internasional, Pak. Karena nampaknya masalah sampah itu bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan saya juga mengikuti beberapa kali conference dengan kedutaan besar. Apresiasi dari mereka itu luar biasa. Nah ini IND saya kira juga ini menjadi catatan karena dukungan stakeholder begitu kuat sekali. Mari kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, ND, Komensuara, PLN, everybody, yes, we can do it. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Supriyadi untuk melengkapi presentasi saya. Silakan Pak, kalau ada waktu. Baik, terima kasih. Singkat aja, mungkin nanti kita ini ditanya jawab. Jadi sebetulnya by design TOS ini untuk memudahkan ya, karena pengalaman saya dan Pak Joko ya kalau suatu proyek gede itu ya wah macam-macam. Economies of scale value-nya kalah dengan problematik, akhirnya proyeknya terlambat, ya habis itu kan keuntungan dari efisiensi. Sementara kalau tadi ya gercep kemudian bersama itu bisa simultan. Contohnya yang Kepres 35 2018 itu kan beberapa tahun baru Surabaya yang di launching belum jelas. Tapi kalau dengan TOS ini ya nggak sampai setahun karena bisa bersama-sama bukan serial paralel. Tadi ada pertanyaan juga, ini kan tersebar justru didesain ada yang 1 ton pun bisa dipecah menjadi 300 di rumah-rumah di RT/RW. Ketika sudah jadi, sudah tidak lagi berbau busuk, diangkut itu sudah sampah kering. Jadi memang kita desain ini untuk memudahkan dan simple ya. Saya sebenarnya terinspirasi ketika di Sumatera Barat bagaimana memotong bukit di Lembah Anai itu kalau pakai dinamit, pakai alat berat nggak mungkin. Akhirnya datangin 1.000-2.000 orang dari Jatibarang dipahatin selesai. Eceng gondok di Danau Maninjau mau pakai kapal keruk, wah ribet kan lewat tempat-tempat, kerahkan masyarakat nggak sampai setahun selesai. Jadi tidak selalu semua itu selesai dengan teknologi canggih. Kalau bisa dengan masyarakat, ya makanya itu listrik pun kalau di PLN saya insaf bahwa listrik kerakyatan itu juga diperlukan, bukan menggantikan, tapi komplementari. Oke, itu aja. Nanti ada berbagai pertanyaan. Silakan, mudah sekali kok. Kalau berpartisipasi tinggal telepon Arif atau Pak Joko, nggak sampai seminggu kita pendampingan udah jadi. Terima kasih.